selamat pagi dengan Kakak Yuni. Iya benar. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ergonomi dan K3 yang ada di PT Agrotropi Nusantara. Nah, di sini saya bersama Kakak Yuni sebagai narasumber kami yang akan kami sedikit mewawancarai tentang ergonomi dan K3. Boleh minta waktunya sebentar ya, Kak? Boleh. Baik, senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman kegiatan selama magang, yaitu penerapan tentang ergonomi dan K3. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Kakak, boleh? Boleh. Nah, sebelum masuk ke hasil pengamatan nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ergonomi itu, Kak? Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari antara hubungan pekerja dengan pekerjaannya, dengan peralatan dan lingkungan kerja. Nah, tujuan ergonomi sendiri itu adalah untuk memberikan ruang atau tempat bekerja yang nyaman, sehat, dan efisien. Tadi ada bahas tentang ergonomi ya, Kak. Nih, prinsip-prinsip apa sih yang ada di ergonomi di PT Agro tuh? Ada beberapa prinsip ergonomi yang diterapkan di tempat bekerja. Di antaranya itu bekerja dengan postur tubuh yang tegak, mengurangi beban kerja, menempatkan peralatan pada tempat yang seharusnya mudah dijangkau, dan mengurangi gerakan yang terlalu berlebihan agar tidak timbul rasa capek yang berlebihan. Tanya nih, Kak, kemarin kan sedang melaksanakan kegiatan magang nih. Ada nggak sih penerapan ergonomi di PT Agrotropi Nusantara itu? Nah, setelah saya melakukan pengamatan dan mengikuti kegiatan magang sampai selesai, saya melihat beberapa penerapan ergonomi, tetapi saya fokus pada ruang Sultan saja. Mengapa saya memilih ruang Sultan? Karena di ruangan Sultan ini termasuk mesin yang sangat besar atau sangat berbahaya, jadi sangat penting diterapkan prinsip ergonomi tadi. Oh, begitu ya, Kak ya. Mau nanya lagi nih, Kak, bagaimana sih hasil pengamatan yang Kakak temuin di ruang Sultan tadi? Nah, setelah saya melakukan pengamatan di ruang Sultan, saya melihat mulai dari tempatnya yang cukup luas. Di ruangan Sultan itu lingkungan atau lantainya itu bersih. Yang saya amati yang paling pertama itu adalah posisi pekerja dengan alatnya. Posisinya itu, alatnya itu harus seimbang ya dengan tinggi badan dari orang-orang yang bekerja di sana. Saya sangat setuju dengan penerapan ruangannya itu, di mana bisa dijangkau dan nyaman. Tadi nih kita bahas tentang ergonomi nih, Kak. Sekarang kita bahas tentang K3 nih. Nah, apa sih, Kak, K3 itu? Keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan atau risiko yang bisa ditimbulkan dari pekerjaannya. Nah, tujuan dari K3 itu sendiri adalah menciptakan ruangan atau tempat kerja yang nyaman, aman, dan efisien. Nah, kira-kira penting nggak sih, Kak, penerapan K3 itu? Penerapan K3 itu sangat penting ya. Bisa dikatakan apabila tidak diterapkan, banyak sekali risiko yang mungkin terjadi seperti tertimpa alat, seperti adanya kecelakaan yang bisa menimbulkan sengatan listrik. Jadi penerapan K3 ini sangat dibutuhkan terutama di tempat industri seperti industri kopi di PT Agrotropi Nusantara. Dari pembahasan tentang K3 tadi, hasil pengamatan Kakak K3 di PT Agrotropi Nusantara apa saja nih, Kak, kalau boleh tahu? Berdasarkan hasil pengamatan saya mengenai K3, di sana para pekerja itu sudah menerapkan K3 yang benar. Para pekerja menggunakan penutup kepala, menggunakan sepatu safety untuk menjaga keamanan saat bekerja. Nah, di situ udah ada penerapan APD nggak, Kak, di PT Agrotropi Nusantara itu? Ya, untuk penerapan APD di PT Agrotropi Nusantara sebenarnya sudah cukup bagus. Yang bisa saya amati, yang sudah saya amati, ada penerapan yang pertama itu di ruang sortasi. Mereka sudah menggunakan APD seperti penutup kepala, baju sortasi, dan saya juga melihat di ruangan Sultan. Di ruangan Sultan itu penggunaan helm itu wajib digunakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada di ruangan haler, mereka menggunakan penutup telinga, di mana penutup telinga ini berguna untuk mengurangi kebisingan. Apabila terlalu banyak kebisingan akan sangat berisiko untuk kesehatan telinga. Yang terakhir saya melihat penggunaan APD di ruangan gedung penyimpanan ya. Di gedung penyimpanan kan banyak nih barang-barang, jadi mereka sudah menerapkan penggunaan helm yang benar.
Nah, tadi kita membahas tentang ergonomi dan K3 nih, Kak. Nah, kira-kira apa sih manfaat ergonomi dan K3 itu, Kak? Nah, menurut saya manfaat dari ergonomi dan K3 ini sangat besar. Penerapan ergonomi ini dapat meningkatkan pekerja dan mengurangi kelelahan yang berlebihan. Sedangkan untuk K3 ini manfaatnya itu adalah melindungi pekerja dan meningkatkan produktivitas serta menjaga kualitas cara bekerja yang sehat, nyaman, aman, dan efisien. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa sih harapan Kakak tentang ergonomi dan K3 ini, Kak? Harapan saya tentang ergonomi dan K3 ini adalah para pekerja ini sebaiknya menerapkan ergonomi dan K3 ini pada saat bekerja, bukan hanya ada pekerjaan berat saja, tetapi diterapkan pada pekerjaan yang ringan maupun berat. Nah, udah itu aja ya, Kak, yang dapat saya kasih pertanyaan untuk Kakak. Di sini terima kasih kepada Kak Yuni atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyaksikan podcast kali ini. Nah, di sini semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para teman-teman juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.